Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, mungkin Injil suci dalam percakapan ini tepat sekali untuk dihadirkan lagi pada siang hari ini. Apa artinya kita mempersiapkan Rabu Abu? Lebih-lebih sekarang di dalam masa pandemi ini, kita tidak terlalu nyaman mengikuti misa Rabu Abu seperti biasanya. Jadi saya mengatakan, apa yang sebenarnya Anda artikan dengan Rabu Abu itu? Manusia cepat berpendapat, cepat berkesimpulan, akhirnya cepat kecewa. Dan kita tahu di dalam Injil ini, rupanya Tuhan juga kecewa dengan manusia, dengan tingkah laku manusia. Kalau Anda dengar dari bacaan pertama itu, sampai dia seolah-olah ingin menghancurkan Firdaus itu. Percuma. Itulah saya mau katakan dengan keras. Percuma. Karena manusia tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Yang dipikirkan dirinya sendiri secara sempit. Inilah potret kita juga dalam masa pandemi ini. Tetapi Tuhan tidak bisa lepas dari kasih-Nya. Tuhan tidak bisa menyangkal Tuhan yang kasih. Itulah keistimewaan Tuhan. Tuhan bukan Tuhan pendendam, pengrusak. Manusia bisa pendendam, pengrusak. Inilah yang kita alami dengan pandemi ini. Segi negatifnya. Jadi di situ sudah saya tidak mengulangi. Dia masih menyelamatkan dengan perwakilan Nabi Nuh. Ya sudahlah, seadanya. Siapa yang mau selamat, mari masuk di dalam perahuku ini sudah. Yang lainnya sudah biar. Memang orang keras kepala, memang orang begitulah. Ini bahasa saya. Ya, artinya Tuhan masih memberikan harapan. Dan kita tahu bagaimana ceritanya. Demikian pula di dalam Injil suci. Para muridnya itu keliru di dalam memahami. Yesus mengatakan hati-hati dengan ragi Farisi dan ragi Herodes. Memang kalau orang jahat, pikirannya itu selalu curiga. Jadi parno itu. Tahu ya parno, Anda tahu ya, bukan namanya orang gitu. Kok tidak banget ke parno itu aku yang ngerti. Tetapi kecurigaan, paranoid itu paranoid. Itu karena manusia sendiri hatinya tidak suci sebenarnya. Ya termasuk gereja, termasuk kita, termasuk saya. Bahkan juga Paus Fransiskus menyadari kelemahannya manusia diwakili dengan dirinya yang andap asor, yang rendah hati. Inilah yang harus kita mengawali dengan Rabu Abu. Bukan abunya yang penting. Rasa kamu dah akan menerima abu langsung dari tangan imam wakil gereja di dahimu. Walaupun mati ke gereja, hanya dikepiurkan saja. Sebenarnya itu tidak apa-apa. Apa dikepiurkan, apakah ditoreskan, itu hanya simbol. Tapi jangan main-main dengan simbol. Simbol itu bukan hanya simbol seperti anak, tapi simbol ini peringatan. Kenalkah kamu dengan dirimu sendiri? Jadi saya mengawali ini supaya Anda bisa menerima Rabu Abu itu dengan penuh arti, penuh makna dan dengan kedewasaan. Karena itulah maka di dalam adorasi nanti Anda beradorasi. Cobalah Anda lebih adab asor. Maka sebenarnya orang tidak dituntut kalau memang tidak bisa berlutut.
Tapi jangan mudah untuk mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa karena aku ini tua, aku tidak. Tetapi hormatilah sakramen itu sebagai suatu ungkapan, ya Tuhan, aku orang yang hina di matamu, tetapi Engkau angkat aku menjadi orang yang dicintai. Disitulah letaknya pertobatan. Tidak mungkin orang akan bertobat kalau orang itu masih membenarkan dirinya, masih keras hatinya. Tapi pertobatan, orang tahu siapa aku di hadapan Tuhan. Nah, itulah yang perlu dikembangkan. Bukan mengaku dosa asal mengaku dosa, tapi mengaku dosa sebagai bentuk nyata aku ingin menjadi manusia baru. Maka marilah saudara sekalian, saya hanya nyentil beberapa hal ini supaya Anda tahu apa yang harus Anda lakukan sekurang-kurangnya dalam adorasi singkat ini, dan nanti bagaimana mempersiapkan masa pertobatan di dalam Rebu Abu itu. Dengan bekok pikiran ini, marilah kita rayakan Ekaristi Kudus dan kita mengucap syukur Tuhan itu kasih. Dan kita anak-anak yang dicintai, sekalipun kita banyak yang nakal, tapi tetap dicintai. Dan itulah harapan hidup manusia.